Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Double Geduk. Sahabat semuanya, kali ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman NU Desa Banyurejo bersama dengan ibu-ibu muslimat yang kali ini akan ziarah ke daerah Blitar, tempatnya di Gus Ikdam. Nanti kata panitia bahwa kegiatan ini ya untuk menimba ilmu atau mengaji kepada beliau Gus Ikdam. Perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini dilaksanakan di hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2023 dan keberangkatan dilaksanakan kurang lebih jam setengah 7 atau jam 7 pagi. Tentunya sebelum melakukan perjalanan, para teman-teman ini sedang mempersiapkan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah dengan memasang banner agar nanti para peserta tidak kesulitan dalam mencari alat transportasi atau bus kalau sudah di parkiran. Mengingat kalau kita sudah masuk di Blitar, tempatnya Gus Ikdam, itu banyak sekali parkiran ataupun banyak sekali mobil-mobil yang hadir, baik pribadi maupun dengan angkutan bis. Nah, seperti teman-teman lihat, ini sibuknya para panitia yang telah mengadakan kegiatan ini. Yuk, kenapa Indra? Dan bisa dilihat juga di dalam bis sebelum berangkat. Ini satu ada teman kita Mas Trimo, dengan satunya itu Bapak Ateng sedang membagikan snack kepada para peserta. Namun sebelum dilanjut, terima kasih atas dukungan panjenengan dengan cara mensubscribe di channel Double Geduk semua. Semoga dukungan panjenengan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang melimpah dan kesehatan yang prima, dan juga keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu dengan wasilah surat Al-Fatihah billahi wa syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna muqrinin wa inna. Sahabat-sahabat sekalian, setelah tadi dipimpin dengan berdoa membaca Al-Fatihah dan doa naik kendaraan, maka perjalanan segera dimulai dan semoga perjalanan menuju ke Blitar lancar, sukses dan tanpa ada halangan suatu apapun. Dari bilik kaca bis kita bisa lihat di daerah Canguk ini ada pembongkaran ataupun bisa dikatakan pembersihan yang dilakukan oleh para petugas yang notabene untuk kegiatan pembuatan jalan layang di daerah Canguk. Nah, ini bisa dilihat sudah banyak yang dibongkar, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri. Dan tentunya dengan adanya jembatan ini, semoga transportasi di daerah Magelang tambah lancar, tambah enak. Magelang kota
sejuta bunga. Tanpa panjang lebar, sekarang kita sudah di rest area daerah Sragen. Kangen diki bos. Iki rest area RBT Resto Jowo. Oh tak kok SBT. RBT. Oh RBT. Sahabat-sahabat channel Blog Kedo, alhamdulillahirobbilalamin. Ini rasa-rasanya sudah melewati jalan yang menuju di tempatnya Gus Idam. Kurang lebih hanya beberapa meter ini dari lokasi. Jadi ini sudah banyak mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan, dan tentunya juga kita bisa melihat warga-warga di sekitarnya yang ini ada yang jualan-jualan stiker, dan ada juga jualan yang menjual makanan-makanan. Nah, bisa kita saksikan bersama-sama di sepanjang jalan ini juga sudah banyak jamaah-jamaah yang datang dari luar kota. Sudah ada yang nongkrong-nongkrong ataupun duduk-duduk di teras. Sebenarnya ini di sebelah kanan ya, di sebelah kanan jalan yang satunya itu juga sudah banyak jamaah yang nongkrong. Bukan nongkrong dulan ya, tapi nongkrong karena biasa di sekitaran sini tempat-tempat rumah warga itu bisa untuk duduk-duduk jamaah yang datang dari luar kota ataupun pokoknya dari berbagai daerah yang ya sambil menanti jam-jam waktu pengajian, mereka tuh duduk-duduk di teras-teras rumah-rumah di sini. Nah, ini bisa dilihat jamaah yang menuju ke lokasi ponpes pondok pesantren yang ada di kediaman Gus Idam. Nah, itu bisa dilihat jamaah-jamaah yang duduk-duduk di teras banyak sekali ya. Jadi nanti semakin mendekat itu juga banyak yang duduk-duduk di teras seperti itu. Dan tentunya bagi penduduk setempat juga merupakan suatu kebanggaan sendiri, karena lokasi ini memang saya bilang berkah ya, berkah sekali ini ya. Oke, video ini saya ambil dari tempat duduk bis berada di belakang sendiri. Nah, ini salah satu parkir yang ada di lokasi tersebut. Lokasi jalan menuju ke Ponpes Gus Idam. Langsung saja ini rombongan dari Banyurojo ya, katakan begitu ya, rombongan dari teman-teman yang ziarah di Gus Idam ini sudah sampai di hampir di depan rumah beliau Gus Idam. Hanya beberapa meter. Setelah turun dari bis, kami transit di salah satu warga yang kenalan Bapak siapa ya, saya kurang tahu. Pokoknya ada yang kenal nih dari rombongan kami, ada yang kenal dengan salah satu warga di sini. Dan sampai di transit, alhamdulillah hujan juga ada turun, walaupun tidak lebat tapi cukup membasahi tubuh. Dan bisa dilihat ini yang kami transit di sini mengucapkan banyak terima kasih karena kami semua rombongan bisa mandi, bisa cuci muka dan lain-lainnya. Pokoknya untuk membersihkan diri. Dan tak lupa di sini kami juga istilahnya sambil menunggu datangnya waktu pengajian, kami juga bisa makan-makan. Karena pengajian dimulai jam 10 atau jam berapa. Nah, ini kondisi jemaah
ibu-ibu yang sudah mempersiapkan diri untuk berangkat. Padahal ini hujan nih sahabat-sahabat sekalian ya. Ya karena kami datangnya baru kali ini, belum pernah ke sini dan pokoknya belum ada pengalaman lah untuk datang ke sini. Jadinya seakan-akan kami itu berebut ingin mendengarkan secara langsung, menatap Gus Ikdam pas ngasih pengajian. Jadi ini kami bersiap-siap untuk menuju ke lokasinya. Padahal ini baru jam berapa ini, kalau tidak salah jam 3:30 atau jam 4 ini. Aduh. Tapi alhamdulillah dengan diguyur hujan rintik-rintik ini hampir semua jamaah itu berduyun-duyun ingin memasuki daripada area lokasi pengajian. Masya Allah ya. Jadi ini suatu momen tersendiri bagi kami, khususnya yang baru datang pertama kali. Ternyata seperti ini jamaah yang akan mengikuti pengajian di hari Senin malam Selasa di kediaman beliau Gus Ikdam. Dan ini bisa panjenengan lihat para sahabat-sahabat semuanya, inilah jamaah yang ingin masuk lewat pintu gerbang yang dengan tujuannya agar bisa melihat secara langsung beliau Gus Ikdam memberikan suatu ceramah keagamaan. Ini pun saya juga ikut berduyun-duyun, juga ikut ya pokoknya kesana kemari gimana caranya agar bisa masuk. Tetapi Masya Allah, karena begitu banyaknya jamaah yang hadir, ini belum semuanya, ini masih cuaca mendung, cuaca gerimis, dan baru jam berapa ini, belum jam 4 ini. Karena yang saya dengar bahwa pintu gerbang itu akan dibuka jam 4 atau jam 5, itu jam 4 kalau nggak salah ya, jam 4 ya. Makanya karena berdesak-desak ini saya mundur saja. Nah itulah pintu gerbang yang nantinya akan dibuka, dan saya hanya beberapa meter, kurang lebih 4 meter atau 5 meter dari itu, karena cuma jalan biasa ya, jalan aspal ya, membentang kurang lebih 4 sampai dengan 5 meteran lah. Dan saya pun ini berdiri di suatu tembok yang tidak terlalu tinggi, saya berdiri di sini. Nah itu pintu gerbang yang masih dibangun, dan nantinya jam 4 atau jam berapa itu nanti akan dibuka. Nah itu jamaah yang akan berusaha ingin masuk ke ruangan di mana Gus Ikdam nanti akan memberikan ceramahnya. Ini pun baru katakanlah jam 4, nanti ceramahnya jam 9 atau jam 10. Makanya kalau sudah ada bisa masuk, ini suatu kebanggaan tersendiri ya, suatu kebanggaan bagi para jamaah. Padahal kalau kita saksikan pada waktu itu saya ke sana, itu jamaahnya itu dari berbagai kota, dan saya sempat bicara, sempat ngobrol-ngobrol dari 1, 2, 3 orang, 4, 5 itu salah satu atau salah semua itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari, pokoknya ada yang dari luar Jawa itu ya. Kalau kota-kota di Jawa itu itu udah mana-mana sudah hadir ini. Nah inilah situasi di mana jamaah-jamaah yang ingin memasuki ruangan di mana bisa melihat secara langsung Gus Ikdam dalam memberikan ceramahnya. Makanya bagi sahabat-sahabat yang akan mengikuti ataupun berziarah di tempatnya Gus Ikdam ya, Ponpes itu silahkan
pilih saja mau masuk atau ada layar lebar yang sudah dibentangkan atau dipasang di jalan-jalan. Makanya nah itu bisa kita lihat sahabat-sahabat semuanya, jamaah berduyun-duyun masuk seakan-akan berebut ya. Ya ini memang berebut, bukan seakan-akan ya, tapi ini memang berebut. Bagaimana caranya untuk bisa masuk nih, coba dilihat. Masya Allah ya, inilah jamaah yang ingin mengikuti kajian, memang luar biasa, Masya Allah ya. Beginilah kalau kita melihat situasi di sini. Nah, karena kondisi kurang memungkinkan, ini ditutup kembali. Sebenarnya bagi sahabat-sahabat kalau mau datang ke sini ya, kalau ingin masuk monggo. Bagi yang ibu-ibu sekali lagi, ini pintu dikhususkan buat bapak-bapak. Terus yang ibu-ibu lewat mana? Yang ibu-ibu lewat sebelah kanannya. Jadi silakan ibu-ibu lewat jalan ke sana kok. Pilih ngaran ini ya. Pokoknya bukan di sinilah. Sudah, nanti ada video tersendiri saya kasihkan istilahnya jalan yang dilalui oleh ibu-ibu. Sebenarnya ini jalan untuk khusus bapak-bapak ada tersendiri, terus yang ibu-ibu juga ada. Makanya kalau sahabat-sahabat mau datang ke sini, monggo ya. Jadi biar tidak umpek-umpekan antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Kasihan ya, kan tenaga bapak dan tenaga ibu itu berbeda. Belum nanti kalau ibu-ibu bawa barang ataupun sambil membawa anak kan kasihan. Nah disinilah sahabat-sahabat semuanya saya akan ya setidaknya semoga benar ini menunjukkan dari mana sih ibu-ibu masuknya ya. Sambil ini mencari rombongan saya yang ibu-ibu juga lewat sini. Nah memang suasana boleh katakan sudah menunjukkan keramaian ya, karena bagaimanapun juga ini suatu suatu pengalaman yang sangat menakjubkan. Nah sebenarnya ini jalan yang menuju ke pintu gerbang yang diperuntukkan ibu-ibu yang ada di sebelah kanan. Ini karena hujan ya, jadi ya repot juga ya mau ambil gambar tidak pakai payung ataupun pengaman. Tapi sebenarnya saya ingin menunjukkan gimana sih pintu gerbang yang diperuntukkan untuk ibu-ibu ya. Sahabat-sahabat semuanya ya, kalau sahabat-sahabat pas kebetulan main ke daerah Blitar ataupun pokoknya di daerah Jawa Timur yang berkenan untuk berziarah ataupun mengikuti pengajian dari Gus Ikdam hari Senin ya, katanya tiap hari Senin itu ada, monggo ya dipersiapkan yang matang. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk masuk, tidak apa-apa ya. Nah bisa lihat ini rombongan dari mana-mana nih ibu-ibu yang menuju ke pintu gerbang. Monggo kalau ibu-ibu mau masuk lewat pintu gerbang yang sudah disediakan, dan itu pun menampungnya boleh dibilang tidak sebanding dengan kehadirannya. Makanya ini suatu hal yang bagus dan hal yang bisa membuat kita bangga terhadap kru daripada Gus Ikdam ini mempersiapkan layar lebar ya, layar-layar dari berbagai arah. Ada yang dari, kalau saya mengatakan dari berbagai arah mana ya, utara, terus timur, selatan. Wah itu dikasih beberapa layar yang diperuntukkan untuk jamaah
Situasi sudah menjelang maghrib. Ini bisa dilihat ada jamaah yang sholat di terasnya warga, sholat maghrib itu. Dan ternyata semakin malam ini jamaah sudah berbondong-bondong lagi. Nah, itu bisa dilihat salah satu layar yang sudah dipersiapkan oleh kru pengajian, dan itu banyak sekali ya. Dan kalau saya bincang-bincang dengan salah satu warga yang sambil jualan, sambil saya ngopi-ngopi ini pun masih akan ditambah lagi layarnya. Jadi memang sepanjang jalan ke utara, timur, barat itu memang dipenuhi dengan warga-warga. Ini baru pada hadir, nanti mereka ini jamaah ini akan ya menggelar tikar di jalan-jalan seperti ini. Suasana menjelang menit-menit akan diada beliau Gus Ikdam memberi ceramah. Sudah banyak yang hadir. Ini kalau tidak salah saya duduk di layar yang kedua atau ketiga ini. Ini sudah jauh sekali ini. Ini saya sambil ngopi bersama teman, sambil ya melihat situasi kondisi di sini. Ini jamaah sudah pada berdatangan, sudah mulai duduk-duduk di jalan. Ini dari arah parkir bis. Tuh layar yang sudah dipasang, dan di sana itu juga ada layar, di sana juga ada layar. Makanya monggo bagi sahabat-sahabat semua yang mau mengikuti pengajian Gus Ikdam, kalaupun tidak bisa masuk di halaman rumah beliau, jangan khawatir karena di sepanjang jalan sudah disediakan layar-layar. Nah, inilah para warga, para jamaah yang sudah duduk dengan santai menanti beliau Gus Ikdam memberikan ceramahnya. Perlu kami sampaikan bahwa di sini kami tidak menampilkan pengajian beliau karena cuma lewat layar. Nanti ada sedikit ya ceramah yang bisa kami tampilkan, walaupun kami ambil lewat layar. Oke sahabat-sahabat semuanya, demikian tadi situasi dan kondisinya dari perjalanan Magelang, Blitar, dan sampai dengan di pengajian Gus Ikdam Senin malam Selasa. Semoga video ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi kita semuanya, dan setidaknya memberikan gambaran bagaimana kalau kita ingin mengunjungi pengajian Gus Ikdam di hari Senin malam Selasa, agar sudah ada gambaran tersendiri. Ingat ya, kalau tidak bisa masuk jangan sekali memaksakan, karena sudah disediakan layar lebar untuk merelay daripada pengajian Gus Ikdam. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun deskripsi dari video ataupun deskripsi dari kegiatan beliau, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kita melihat kondisi situasi sebelum pengajian Gus Ikdam di Blitar ini, kita akan mengikuti kegiatan jamaah ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
Oke, terima kasih. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yang mana tampak gedung. Dan kalau sahabat-sahabat mendengar suara gemuruh, itu adalah para santri-santri yang sedang mengaji, belajar. Kita mengikuti perjalanan menuju ke makam untuk ziarah. Maaf, 1000 kali maaf, kami belum tahu ke makam siapa, karena baru pertama kali ini saya datang bersama rombongan ke Pondok Pesantren Lirboyo. Oke guys, kita tutup dulu videonya, kita lanjut nanti di lokasi makam. Oke teman-teman sekalian, kita sudah menuju ke jalan menuju ke makam yang kita akan datangi atau kita ziarah. Ini kita bersama jamaah dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak melewati satu gang ataupun boleh dikatakan sebagai lorong-lorong. Dan kita bisa lihat ini para santri yang sedang menyimak dari, kalau kita lihat apa yang di tangannya itu adalah sebuah katakanlah kitab kuning yang entah bagaimana cara membacanya saya juga tidak tahu. Dan kalau kita dengar secara lirih-lirih, ini ada Bapak Kiai yang membacakan kitab kuning dan disimak oleh para santrinya. Yang kita lewat ini bukan jalan umum, tapi memang khusus bagi berjalan yang ingin menuju ke makam. Dan tentunya kalau kita lewat sini sedang ada simaan kitab kuning seperti ini, kita tidak boleh gaduh, kita tidak boleh ketawa ketiwi, kita berjalan dengan santai tanpa memberikan apa ya istilahnya klamit ataupun permisi. Pokoknya kita jalan saja, yang penting kita tidak ribut. Oke sahabat-sahabat semuanya, ini jalan menuju ke area makam tempat berziarah. Anda memasuki pesantren. Dan tentunya kita harus melepaskan alas kaki, baik sandal maupun sepatu. Dan yang terpenting kita tidak boleh gaduh. Dan ternyata di dalam ini juga ada yang jualan alat-alat ibadah. Ada juga kaos-kaos yang bercorak Pondok Pesantren Lirboyo. Bapak Ngedut. Tentunya kalau di dalam ruangan ini kita tidak boleh berisik. Pokoknya kita tenang. Bisa dilihat itu makam-makam yang ada di ruangan dan juga jamaah-jamaah yang sedang membacakan doa-doa. Sekali lagi mohon maaf apabila kegiatan doa tidak bisa kami rekam secara utuh
daripada mengganggu konsentrasi para jamaah. Yang penting kita sudah memasuki dalam ruangan. Sahabat-sahabat semuanya, setelah kita tadi mengikuti doa-doa bersama rombongan dari Banyurojo, ayo kita keluar dari ruangan ataupun tempat makam. Kita kembali menuju ke lokasi parkiran. Sahabat semuanya, perlu kami sampaikan bahwa di sini kami tidak mereview daripada Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, tapi sedikit banyak akan kami shoot area-area yang mungkin bisa menjadikan nuansa tersendiri bagi sedikit bisa teman-teman semuanya suasana. Setidaknya itu bisa dilihat pernah datang ke pintu gerbang dengan logonya NU ataupun Nahdlatul Ulama. Di samping kanan, di samping kiri itu lapangan yang cukup luas, seluas lapangan sepak bola. Dan di sebelah kanannya itu adalah gedung-gedung yang mungkin masih dalam proses pembangunan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan kita menuju ataupun menengok ataupun mengunjungi ataupun ziarah di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Semoga kegiatan ini menambah wawasan bagi panjenengan semua, khususnya yang belum pernah datang ke Pondok Lirboyo. Oke sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya akhiri video ini, kami beserta rombongan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang telah berkenan atas kunjungan kami. Dan kepada teman-teman semuanya, monggo bagi yang belum pernah berziarah ke pondok tersebut, silahkan kalau Anda berkesempatan healing ataupun tulan-tulan ke daerah Jawa Timur, dipersilakan untuk mampir, setidaknya mengetahui bagaimana seluk-beluk daripada pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Lirboyo. Terima kasih atas atensi panjenengan. Oke, mari kita lanjut pulang ke daerah kami, daerah Magelang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditemani dengan hujan rintik-rintik, sudah sampai di tempat kembali. Kegiatan ini bermanfaat. Oke. Seluruh peserta yang ikut sowan ke Gosidam sama ziarah di Lirboyo sama Gusti, saya dari Bangsal Banyurojo mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan dari panitia, segi apapun pasti ada kekurangannya, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih banyak kepada kru Gosidam yang kemarin bisa memfasilitasi dari Bangsal Banyurojo serta NU dan bandom-bandomnya. Kami bisa masuk dengan beberapa cara. Yang penting kami dengan Satgas dari Sabilul Taubah sudah memberikan jalan yang terbaik buat rombongan kita semua. Terima kasih banyak atas semuanya. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun Mbak Yanti? Seneng boten? Alhamdulillah senang. Oh, nggih. Cuma kemarin agak kecewa karena nggak bisa masuk ke Benar. Ya, terus kesannya tuh kacau gitu loh, mau masuk tuh sampai berdesak-desak. gitu. Nggak ada terorganisasi yang baik gitu. Betul. Karena
pintu kan ditutup tuh, orang sudah berkumpul, pintu masih ditutup, akhirnya berjubel-jubel sampai ada yang kemarin tuh hampir pingsan itu kan. Jadi ya sudahlah, kita ngalang, nggak usah masuk, tidak apa-apa, kita kemudian ambil di luar yang aman biar semuanya sama-sama enak, sama-sama nyaman. Selamat buat panitia yang sudah mengadakan acara ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih terorganisasi lagi, jadi nggak agak kacau gitu. Kemarin juga ada penjadwalan juga sedikit agak kacau karena kita juga sebagai orang luar kan nggak tahu rencananya gimana, jadi agak bingung mau gimana. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik, nyaman, enak, dan banyak tambahan kenalan dari saudara-saudara lain. Selamat untuk panitia. Oke, terima kasih Mbak Yani. Monggo kalau mau kundur. Iya, makasih. Oke teman-teman, demikian tadi perjalanan kita ke Blitar untuk ngaji di Gus Ikdam dan acara-acara yang lain. Semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Oke, sebelum saya akhiri, tetap semangat, jangan lupa subscribe-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.